Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada seseorang yang pengen bikin kejutan ulang tahun paling berkesan untuk orang yang dia cintai? Dia udah nyiapin semuanya dengan penuh semangat, rencananya matang, teman-temannya pun ikut membantu. Niatnya baik, tujuannya juga ya untuk bikin bahagia gitu. Tapi anehnya, justru kejutan itu berubah menjadi alasan kenapa dua orang kehilangan nyawa di malam yang sama. Dan yang bikin merinding, orang yang merancang kejutan itu ternyata ikut menjadi korbannya sendiri. Ini adalah tragedi nyata yang terjadi di Jepang. Sebuah kisah yang sampai hari ini masih membuat banyak orang bertanya, gimana mungkin sesuatu yang dibuat untuk membahagiakan seseorang justru berubah menjadi jebakan mematikan? Yuk kita bahas. Malam itu, Sabtu 27 Agustus 2011, sekitar pukul 10 malam, di sebuah kawasan pantai bernama Omasu, prefektur Ishikawa, Jepang. Kondisinya jauh dari gambaran pantai wisata yang ramai dan terang. Tidak ada lampu jalan yang memadai, langit gelap, laut di depan membentang seperti hamparan hitam tanpa ujung. Kalau kalian berdiri di sana malam itu, mungkin yang bisa kalian lihat ya cuma bayangan sama pasir di bawah kaki dan cahaya bintang di atas kepala. Sisanya gelap. Dan di tengah suasana seperti itu, ada sepasang pengantin baru yang sedang berjalan santai menyusuri pantai. Namanya Hiroki Demura dan Risa Demura. Usia mereka sama-sama masih 23 tahun. Mereka baru menikah sekitar 4 bulan sebelumnya. Masih dalam fase-fase bahagia gitu ya sebagai pasangan muda. Nah, tidak ada yang aneh malam itu. Nggak ada pertengkaran, nggak ada firasat buruk. Mereka hanya berjalan berdua saja menikmati malam, tanpa tahu kalau beberapa langkah di depan mereka ada sesuatu yang sudah menunggu. Bayangkan kalian sedang berjalan di atas pasir, tiba-tiba tanah di bawah kaki itu hilang. Ya nggak ada peringatan, nggak ada suara retakan, nggak ada waktu untuk bereaksi gitu. Jadi kayak tersedot aja tuh dalam sepersekian detik. Nah, tubuh itu langsung jatuh ke bawah. Itulah yang dialami oleh Hiroki dan Risa. Di jalur yang mereka lewati, ternyata terdapat sebuah lubang raksasa. Lubang itu berbentuk persegi, lebarnya lebih dari 2 meter dan kedalamannya sekitar 2,5 meter. Lebih tinggi dari rata-rata manusia dewasa. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya ukurannya, melainkan karena lubang itu sengaja disamarkan. Di bagian atasnya dipasang terpal biru, lalu ditimbun pasir hingga permukaannya terlihat sama persis seperti pantai di sekitarnya atau di sekelilingnya. Nah, lalu kalau dilihat dalam gelap, ya ini mustahil untuk dibedakan. Saat Hiroki dan Risa menginjak area itu, terpal itu langsung melengkung ke bawah. Pasir ikut amblas. Keseimbangan mereka tuh hilang dan keduanya terjatuh ke dasar lubang. Tapi ternyata jatuh ke dalam lubang hanyalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Yang terjadi setelahnya itu berlangsung sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Terpal yang tadinya mereka injak itu ikut tertarik ke bawah. Dan bersama terpal itu, pasir dalam jumlah besar ikut meluncur turun, persis seperti pasir dalam jam pasir raksasa. Dalam hitungan detik, dinding-dinding lubang mulai runtuh. Pasir dari segala arah itu longsor ke dalam, mengubur siapapun yang berada di dalamnya. Dan saat itu, Hiroki dan Risa masih ada di dasar lubang. Mereka bahkan mungkin belum sempat memahami apa yang baru saja terjadi gitu, saking cepatnya. Teriakan sempat terdengar lalu menghilang, digantikan suara gemuruh pasir. Kemudian pantai kembali seperti semula. Ombak terus menghantam pantai, angin terus berhembus, dan dari permukaan hampir tidak ada tanda bahwa 2 orang baru saja terkubur di bawah sana. Nah, disinilah cerita itu mulai menjadi semakin aneh karena ternyata di dekat lokasi itu ada 5 orang lain yang sedang menunggu. Mereka tuh bukan orang asing, mereka adalah teman-teman dari Hiroki dan Risa. Awalnya mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu momen tertentu. Dan ketika mendengar jeritan itu, mereka langsung berlari keluar. Apa yang mereka lihat membuat semuanya panik. Lubang yang tadi ada itu sudah hampir tertutup. Hiroki dan Risa menghilang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menggali menggunakan tangan kosong. Tapi ya itu adalah sebuah masalah yang besar. Karena apa ya? Karena pasir itu tidak seperti tanah biasa. Setiap kali mereka mengambil segenggam pasir, pasir lain kembali runtuh mengisi ruang kosong. Mereka menggali lagi terus dan terus menggali, tetap pasir itu tetap turun lagi. Seolah-olah pantai itu tidak mau melepaskan apa yang sudah ditelannya.
Semakin lama mereka menggali, semakin jelas satu kenyataan mengerikan. Mereka tidak akan mampu melakukannya sendiri. Panggilan darurat pun akhirnya dilakukan. Tim penyelamat bergerak cepat menuju lokasi. Namun lokasi pantai yang cukup terpencil itu membuat waktu terus berjalan. Dan setiap menit yang lewat menjadi sangat berharga. Ketika petugas tiba, mereka menghadapi masalah yang sama. Mereka tidak bisa asal menggali. Menggunakan alat berat itu terlalu beresiko. Getaran dan tekanan tambahan itu justru bisa memperburuk keadaan. Akhirnya proses evakuasi dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati. Menit demi menit berlalu. 30 menit, 40 menit, lalu sekitar 45 menit setelah kejadian, kedua korban berhasil ditemukan. Namun sayangnya kondisinya itu sudah sangat kritis. Mereka segera dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa keduanya tidak berhasil diselamatkan. Banyak orang mengira korban yang tertimbun pasir meninggal karena pasir masuk ke paru-paru. Padahal kenyataannya sering kali berbeda. Yang lebih berbahaya adalah tekanan dari pasir itu sendiri. Bayangkan tubuh kalian itu ditekan oleh beban yang beratnya bisa mencapai lebih dari 1 ton. Dada tidak bisa mengembang, paru-paru tidak bisa bekerja normal. Tubuh sebenarnya masih ingin bernapas, tapi secara fisik itu tidak mampu lagi melakukannya. Itulah mengapa beberapa menit pertama itu menjadi sangat menentukan. Dan dalam kasus ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai korban itu sudah terlalu lama. Setelah kejadian, polisi pun menyelidiki karena satu pertanyaan besar muncul. Siapa yang menggali lubang sebesar itu? Lubang sedalam 2,5 meter tidak mungkin muncul begitu saja. Seseorang pasti membuatnya. Dan ketika penyelidikan berjalan, muncullah fakta yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Fakta yang mengubah seluruh cerita. Ternyata lubang itu tidak dibuat oleh orang asing. Bukan dibuat oleh pelaku kejahatan. Bukan juga jebakan dari seseorang yang berniat buruk. Lubang itu dibuat oleh Risa sendiri. Ya, Risa, salah satu korban dalam tragedi ini. Beberapa waktu sebelumnya, Risa bersama 5 temannya menggali lubang tersebut sebagai bagian dari kejutan ulang tahun untuk Hiroki. Mereka terinspirasi dari acara prank televisi Jepang. Di televisi sering muncul adegan seseorang berjalan, lalu tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Nah, penonton pun tertawa, korban tertawa. Semuanya terlihat lucu dan aman. Yang tidak mereka sadari adalah versi televisi memiliki banyak sistem keamanan yang tidak terlihat kamera. Ada struktur penyangga, ada bantalan khusus, ada kru profesional, ada perhitungan teknis. Sedangkan di dunia nyata, mereka hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses keamanannya. Dan disitulah kesalahan fatal terjadi. Lalu muncul pertanyaan lain. Kalau Risa tahu lokasi lubang itu, kenapa dia ikut jatuh? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Dan justru karena kesederhanaannya terasa semakin tragis. Lubang itu digali pada siang hari, saat semuanya terang dan mudah dikenali. Namun ketika kembali malam hari, pantai berubah total. Gelap, tanpa penanda, tanpa patokan visual yang jelas. Risa kehilangan orientasi. Dia mengira masih berada di jalur yang aman, padahal langkahnya sudah terlalu dekat. Saat Hiroki terjatuh, tarikan terpal dan pasir ikut menyeret Risa yang berdiri di sampingnya. Dan dalam satu momen singkat, orang yang membuat kejutan itu ikut terperangkap di dalamnya. Yang paling menyedihkan dari kasus ini mungkin bukan hanya bagaimana semuanya berakhir, melainkan fakta bahwa tidak ada niat jahat di dalamnya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada rencana untuk mencelakai siapapun. Yang ada hanyalah sekelompok orang yang ingin membuat momen bahagia. Semuanya just for fun gitu. Namun mereka meremehkan satu hal, bahwa alam dan hukum fisika tidak mengenal niat baik. Pasir tidak peduli apakah kita sedang bercanda atau serius. Gravitasi tidak peduli apakah tujuan kita mulia atau tidak. Keduanya hanya bekerja sesuai aturan mereka. Dan malam itu, aturan itulah yang menentukan akhir cerita. Mungkin itulah pelajaran yang paling besar dari tragedi ini. Kadang yang berbahaya bukan niat buruk, justru keyakinan bahwa sesuatu pasti aman hanya karena terlihat aman. Karena tidak semua yang tampak lucu di layar itu bisa ditiru di dunia nyata. Dan tidak semua kejutan layak diwujudkan. Sebab pada akhirnya, cara terbaik membahagiakan orang yang kita sayangi bukan membuat kejutan paling spektakuler, melainkan memastikan mereka tetap bisa pulang dengan selamat. Karena Hiroki tidak pernah sempat melihat ulang tahunnya tiba, dan Risa tidak pernah sempat melihat hasil dari kejutan yang ia siapkan sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye.